Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku lagi TMS. 2 hari ya aku nggak live, soalnya aku megang klien jadinya sibuk ngewiritin mereka. Oke, kita langsung baca doa ya, menurut kepercayaan masing-masing. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh. Tetap mintanya kepada Allah ya, ini hanya sebagai perantara saja. Dan insya Allah ini 90% jadi nyata. Oke, 90% jadi nyata. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita langsung ya. Situasi maskulin. Insya Allah ini 90% menjadi nyata. Tetap ikhtiarnya kepada Allah ya. Ini hanya sebagai perantara saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pagi semua, kita lihat situasinya maskulin. Seven of Wands. Maskulin di sini lagi cari cara ya. Gali lubang tutup lubang juga, terus lagi nyari solusi juga gimana caranya bisa keluar dari permasalahannya. Dan aku ngelihatnya di sini ya, maskulin masih gengsi juga ya untuk berkata jujur, dan masih mencari ya masalah untuk tutupin masalahnya yang lain. Ya, situasinya maskulin. Situasinya maskulin. Bukan 77. Ya, lagi digali ya. Ibarat juga Tuhan lagi ngebuka nih rahasia ataupun tabirnya maskulin yang selama ini ditutupi ya. Dan aku ngelihatnya maskulin lagi mencari cadangan baru, cari solusi juga, gali lubang tutup lubang ya, untuk mengejar targetnya. Kan pembayaran karma kan. Maskulin, kamu lagi digembleng ya kayaknya deh tentang pembayaran karma. Jadi sebagian ada yang coba cari target lain untuk nutupin karmanya. Jadi kayak nggak mau bayar ya, mencari target yang lainnya. Betul. Nonton apa sayang? Masih yang tadi. Bentar ya sayang ya. Bentar guys, aku masih makan kucing aku.
ambil apa? Abang mama. Mama, pintar. Liatin deh, Darwin makan deh. Dia maunya diliatin deh. Sorry ya guys. Kucing aku makan dulu. Tadi udah makan sih, cuman biar makan lagi. Bengong kasihan. Oke. Oke, kita lihat ya. Situasinya maskulin. Lovers, Five of Pentacles, the Queen of Pentacles. Oh guys, aku ngelihatnya di sini maskulin lagi mencari informasi tentang feminim ya, karena dia mencari tipikal yang kayak kamu atau lebih dari kamu gitu ya, tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Dan di sini dia mencari yang lebih baik dari kamu, tapi ternyata sulit ya. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini coba untuk bisa, tadi guys, maskulin di sini coba untuk bisa bertahan hidup sih, mencari yang lebih baik dari kamu. Tidak semudah itu ternyata ya. Dan kembalinya dia sama kamu juga nih, hati-hati. Dia mencari kesalahan kamu di masa lalu. Dia masih ego ya. Dia melihat kamu seseorang yang kuat, mandiri, komitmen, dan dia menginginkan itu kembali dengan alasan ya, gue mau memperbaiki, ayo sama kamu lagi. Tapi ternyata ini hanya sebagai alasan saja. Kita lihat situasinya maskulin. Tuh ya. Nine of Cups. Eight of Cups. Two of Pentacles. The Strange. Trio Sword tuh ya. Three of Cups. Oh my god. Guys, situasinya maskulinnya ada angka 7 dan angka 3. Tuh. Oke, dia mencari kabar tentang kamu dan dia tahu kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri. Walaupun kamu menerima sakit hati, luka batin, tersiksa ya, karena kamu diberikan harapan palsu, kamu diduain, disakiti ya. Tapi kamu bahagia di sini, menerima kebahagiaan. Disitulah dia pengen mengendalikan lagi apa yang kamu miliki. Ya, dan dia coba untuk mencari cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi dia dihantui kekecewaan ya, dari kisah di masa lalu yang ternyata malah membuat dia sakit hati.
dan karmanya ini terulang lagi kisah yang sama. Aku ngeliatnya di sini koneksinya tentang twin flames ini sebenarnya makin kuat ya. Karena feminimnya sudah komitmen untuk menerima, disakitin, tapi juga komitmen untuk memperbaiki diri. Ya. Dan maskulin di sini coba untuk bisa menguasai feminim lagi sih kalau aku lihat. Ya, coba untuk bisa menguasai feminim lagi. Karmanya terulang terus, ya, dikasih ujiannya bertubi-tubi. Dia baru merasakan betapa kuatnya koneksinya kalian setelah ya feminimnya menerima ditinggalkan, menerima dikhianati, ya, bahkan juga tersakiti dengan secara dewasa, dan feminim coba untuk komitmen bahagiakan diri. Disinilah dia merasa kehilangan ya. Makanya dia ingin memperbaiki watak kerasnya, tapi ini sangat lambat prosesnya, butuh waktu. Tuh ya, butuh waktu guys. Kalau dia mau sukses ya dia harus memperbaiki dulu nih apa yang dia dapat, diperbaiki kegunaannya buat apa, manfaatnya buat siapa, buat diri sendiri apa banyak orang. Kita lihat dengan clarify-nya. Di sini aku ngerasa maskulin memang ingin memperbaiki skandal yang pernah dia lakukan. Bahkan dia selalu mencari cadangan ketika tidak mendapatkan dari apa yang dia inginkan melalui kamu. Dan dia selalu banyak target hidup ya, sehingga dia lupa bersyukur dari apa yang Tuhan kasih. Dia selalu menduakan seseorang demi kestabilan hidup, entah itu keuangan ataupun seksualitas. Sampai kamunya nerima disakitin karena cinta. Kita lihat the 7 of Wands-nya. Fool, the King of Pentacles, 5 of Swords. 5 of Swords, okay. Maskulin ini nekat ya untuk menstabilkan dirinya melalui berbagai cara. Yang penting dia memiliki jabatan, memiliki image yang baik, memiliki keuangan yang luar biasa, tapi berujung sia-sia ya. Pada akhirnya dia terbunuh sendiri dengan kebodohannya dia, ya, dengan kebebasan yang dia jalani. Makanya dia agak sulit untuk mencapai cita-citanya nih ke depannya. Ya, agak sulit. Jadi susah. Harus kerja keras
ibarat tuh ya harus banyakin berdoa ya, kalau dia mau mendapatkan apa yang dia inginkan lagi. Karena ketika dia sudah mendapatkan, dia lupa bersyukur, sehingga banyak banget target yang dia inginkan, terutama tentang pasangan. Kita lihat the Seven of Cups-nya. The Page of Wands, Eight of Cups, The Hermit. Ya, dia hanya mementingkan kepuasannya dia ya. Memang sifat dia childish. Jadi dia terlalu banyak impian, terlalu banyak target. Ya, di sini dia harus bisa memperbaiki kesalahannya dia di masa lalu kalau dia mau mencapai targetnya lagi. Ya, terlalu banyak, kalau dibilang terlalu banyak dosa sehingga dia sulit mencapai apa yang dia inginkan, ya bisa. Ya, karena dia selalu mencari jalan alternatif ketika dia kecewa dengan seseorang, ya dia pergi meninggalkan tanpa penjelasan. Adanya skandal terus, dan dia selalu melakukan tentang perselingkuhan untuk bisa menstabilkan kehidupannya dia. Oh my god guys, dia baru kehilangan tentang yang namanya twin flames ataupun soulmate ya. Dia merasa merindukan koneksi spiritual yang terjadi dengan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah fokus untuk benahin diri, kamu sudah fokus untuk move on ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa ini biar energinya bekerja 90% ya. Karena ini bagus banget ya. Dia mencari informasi tentang kamu sekarang setelah kamunya focusing dalam mencintai diri sendiri dan ingin move on, bahkan sudah mulai move on ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa biar energinya bekerja 90% ya. Ini bagus, seriusan. Kalian tonton aja, ikutin energinya aku. Insya Allah ada kemajuan ya. Yang sudah sih begitu, yang sudah ngejalanin ikutin channel aku ya dari 2019, banyak perubahan, walaupun lambat tapi pasti. Jadi kita nggak gegabah, tidak bosenan, tapi memang benar konsisten dalam perubahan hidup ya, perlahan tapi pasti. Namanya manusia kan kayak teh ya, kadang celup dicelup terus diangkat lagi, dicelup diangkat lagi gitu ya. Jiwanya kan seperti kayak gitu, namanya ujian. Oke, so maskulin mencari cara gimana bisa komunikasi lagi dengan kamu ya. Dia ingin memperbaiki lagi nih nanti nih ya, bisa tahun depan sih, Januari. Dia mencari informasi lagi tentang kamu ya. Tapi di sininya kamu sudah fokus untuk move on. Apapun yang diinginkan maskulin ini agak sulit ya untuk mencapai keinginannya sekarang, karena ya dia selalu menggali tutup lubang tentang kisah masa lalu. Jadi dia nggak menyelesaikan tapi menutup terus gali lagi, tutup gali lagi. Pembayaran karma akan terus dirasakan oleh maskulin, mau tidak mau ya. Tapi di sini sifat
selingkuhnya itu masih ada ya say, ya guys, masih ada. Ini sangat apa ya, arogansi sih. Dia orangnya ya yang diinginkan tentang kemewahan, tentang pesta, party-party gitu ya, dengan teman-teman. Waalaikumsalam semua. Dan dia melihat kamu sudah mulai menerima hasil dari perjalanan healing kamu nih. Kamu sudah menerima tentang kebahagiaan. Justru dia sekarang lambat ya nantinya nih untuk mencapai apa yang dia inginkan. Merindukan kamu, iya. Tuh ya, rindu kamu banget nih, ngimpiin kamu, ngebayangin kamu, menyimpan perasaannya dia. Karena ya salah satunya dia mementingkan tentang karir ya daripada kamu. Kita lihat ya tentang the Eight of Cups-nya. Iya, di sini aku sudah lihat ya buat kalian nih. Ya, tolong dicermati, energinya bagus, diikutin aja readingannya aku, nggak usah tanya-tanya banyak tentang persoalannya kalian dengan si A si B-nya. Dibayangi aja orangnya. Di sini kenapa dia merasa kehilangan? Karena kamunya, kita semua nih yang tersakiti, menerima ditinggalkan, menerima disalahkan, menerima dijadikan korban kambing hitam, menerima diabaikan. Bahkan kita juga menerima tentang merindukan sendiri gitu. Tau nggak, merindukan sendiri. Jadi kita ngerinduin dia tapi dianya nggak ada kabar, nggak ada info gitu. Nah tiba-tiba ketika kitanya sudah fokus ya membenahi diri, fokus mencintai diri sendiri, ini dia mulai ngerasa energinya berbeda. Karena kamu sudah nerima nih dulunya nih, dia coba untuk datang. Nah ketika kamu menerima tentang luka, trauma di masa lalu, ini butuh waktu loh untuk bisa nerimanya itu. Kamu akan menerima kebahagiaan nih ke depannya. Bagus sih ya. Kok pada nangis? Kenapa nangis? Jangan nangis, ini kan energi ya. Insya Allah aku tarik. Dan aku ngelihatnya memang gimana caranya untuk kita nih ya. Ini bagus banget nih energi nih. Ya bagus banget. Dia merindukan ketika kita sudah ya fokus meninggalkan diri kita, karakter kita yang di masa lalu, dan fokus untuk mencintai diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Walaupun terkadang kamu masih kangen, masih rindu, masih merasa nggak percaya, kok gue dikhianatin ya. Tapi ya udahlah, ini jalannya. Kamu nerima itu loh. Walaupun kamu disalahkan, kita semua ya yang merasa tersakiti, yang merasa diselingkuhi, disalahkan, terus juga terkadang dibanding-bandingkan dengan si A si B-nya gitu loh. Kamu nerima loh, kita ini nerima loh. Makanya dia ingin kembali lagi ke kita tuh. Kenapa? Karena di kitanya tuh, energi kita tuh sudah fokusin dengan kedamaian walaupun tersiksa ya. Dan ini membuat dia sia-sia mengambil resiko ingin sukseskan karir dia, tapi malah sia-sia berujung karena perjalanan hidupnya dia akan penuh dengan kekecewaan.
Salah satunya adalah yang terbesar ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia dengan alasan benahi diri. Itu dia tadinya nggak percaya with you gitu ya. I don't believe you want to fix yourself gitu kan. I don't believe that gitu. Dia pikir kamu akan mencari target hidup lagi, yaitu pasangan baru lagi. Itu pikirannya dia gitu. Karena kan dulunya yang dia lihat adalah kamu always begging ya, selalu ngejar dia, selalu harap dia gitu, selalu nunggu dia. So ya dia berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata sekarang berubah gitu loh. Dalam dekade berapa tahun nih dia melihat perubahan kamu. Wow, you are right, you focusing on yourself. Jadi dia baru ngelihat gitu loh, ternyata bener ya omongannya dia. Dia fokus dengan benahin diri, fokus berdamai dengan keadaan. Sekarang dia yang kangen, justru kamu yang akan mendapatkan kebahagiaan loh. Ini bagus banget. Ini bagus banget, ya Allah. Seriusan guys, aku ngeliat aja seneng loh kartu ini nih. Serius banget, nggak bohong aku. Karena kenapa? Dari energinya yang dia lihat, yang dia kasih lihat nih ya, yang kasih lihat energinya dia nih melalui tarot, pasti dengan izin Allah ya keluar kartu-kartu ini. Karena kan udah aku shuffle. Dia nggak nerima kamu move on. Dia nggak nerima kamu memilih untuk meninggalkan dia dan berdamai dengan keadaan. Dia nggak nerima ya kamu bahagia ini. Just carefully ya. They wanna controlling you again ya, because they thinking you still love ya. Dia pikir kamu masih mencintai dengan dia dengan sangat. Dia pikir kamu akan terus begging dia. Hati-hati, dia akan coba untuk datang lagi dalam kehidupan kamu ya. Komitmen dalam bahagiakan diri kamu dulu deh. Ini bagus ya. Tuh di sini nih ya, kalian ini sebenarnya sama. Posisi tuh, energi tuh sebenarnya sama, sudah stabil. Cuman bedanya kalau dia memberikan janji-janji manis, yaitu tentang menikah, nanti kalau kita udah punya anak begini, punya rumah, punya ini, punya itu, tapi ternyata malah menyakiti yang sudah menikah ataupun yang mau menikah. Banyak sekali janji yang dia khianati ke kamu, terutama ya tentang koneksi twin flames ya, yang dia manfaatkan ya buat kepentingan pribadinya dia, terutama dalam seksualitas. Dan di sini kamu mau maafkan sih, ada yang masih bersama, kayak ya udah gue maafin lu deh, karena juga rumah tangga lah, nggak ada yang bersih, nggak ada yang lurus-lurus aja gitu. Kamu berpikiran positif di sini dan kamu coba untuk tetap optimis bisa sukseskan lagi ya. Coba di personal reading deh, dikikis energinya kalian. Insya Allah itu bisa. Walaupun masih bersama tapi nggak terlalu ribet, seenggaknya sudah punya payung sebelum hujan. Ya, di personal reading deh coba. Kita lihat lagi ya. Ini aku nggak mau ganti ya, aku nggak mau nambah clarify-nya karena ini udah bagus ya. Kita lihat the Eight of Cups. Maskulin di sini kecewa dengan ya doanya dia ternyata tidak dikabulkan setelah salah satunya setelah berpisah dengan kamu atau setelah kamu menerima keadaan. Jadi apa yang dia inginkan ini sulit dicapai. Salah satunya dia memang gak bersyukuran ya, sehingga dia akan dihantui tentang kekecewaan terus. Kita lihat Eight of Cups-nya.
Padahal yang nyuruh move on dia. Emang begitu. NPD begitu guys. The first time they will say please move on from me gitu. But the last story gitu ya, dimana kita benar-benar niat fokus untuk move on, perbaiki spiritualnya kita, memperbaiki fokus doa untuk diri kita sendiri, kesembuhan lah ya. Di situ dia baru ngerasa energinya mentok, dan disitulah dia yang nggak bisa move on. Emang begitu. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Untuk move on itu kan gak semua orang prosesnya sama. Ada yang bertahun-tahun baru bisa move on. Lah gue aja bertahun-tahun. Aku aja bertahun-tahun guys. Sampai sekarang aja aku masih bertahan single dulu lah. Ya kalau cuma buat kenalan is okay lah. Selama dia bukan suami orang, selama dia bukan milik orang gitu ya, kenalan-kenalan aja nggak apa-apa gitu. Oke, bentar ya. Tuh kan, malah dia yang kecewa loh. Tuh. Baru diomongin tadi. Ya, baru diomongin. Dia mengatakan gini, yaudah lo move on aja dari hidup gue, move on tentang gue, kita udah gak sejalan lagi, atau kita tidak direstui, whatever lah gitu ya. Dengan seenaknya dia bicara kayak gitu, move on. Dia pikir move on itu bisa cepat, dia pikir. Kan gak semua orang bisa move on dengan cepat. Ya, kebanyakan lama. Karena orang sakit hati itu kan gak bisa dan gak mudah untuk melupakan begitu aja kebanyakannya ya. Pasti nginget gitu. Nah, ketika kamunya bener-bener komitmen nih, oke, gue nerima, oke, I receive, I'm accept. Aku nerima segala apapun yang terjadi di masa lalu, terutama tentang play victim, aku disalahkan, aku difitnah, aku dikecewakan, terus bertubi-tubilah banyak masalah ya, datang silih berganti gitu, bahkan ada yang hubungan dari 7 bulan sampai 7 tahun selalu bermasalah gitu kan. Di sini kamu nerima. Nah, ketika kamu nerima perbuatan dia yang tadinya ingin bebas dan dia berani ngambil resiko, ini berujung sia-sia. Dan itu adalah kesalahan dia di masa lalu, karena terlalu childish, terlalu ingin menang sendiri. Dan ditambah lagi kamu fokus nih, oke, I will move on now. Sekarang udah waktunya gue untuk move on. Kemarin memang kan kita gak bisa langsung move on ya guys, pastinya. Di setiap kita disakitin kan pasti kita butuh proses. Ya, salah satunya penerimaan. Ya, namanya manusia, kita kan bukan malaikat dan juga bukan nabi gitu ya. Jadi kita memang benar-benar manusia awam gitu, yang penuh dengan dosa ya. Nah, di situ dia baru ngerasain, I miss you gitu kan. I miss your character, I miss your interest, ketertarikannya kalian gitu. Dia baru ngerasain gitu. I miss you commitment, I miss your, I trust your word. Dia kangen dengan kata-kata kamu yang bisa dipercaya sama dia. Karena kamu orangnya menggenggam apa yang sudah kamu ungkapkan atau apa yang sudah kamu inginkan. Jadi kamu benar-benar menggenggam itu. Misalnya kamu udah janji, yaudah yuk kita perbaiki lagi. Kamu genggam itu walaupun lambat untuk prosesinya, kamu komitmen. Ini yang dia rindui sama kamu sebenarnya. Makanya setiap dia berdoa ya, si maskulin ini kecewa terus. Kenapa? Karena dia selalu ingin menghindari dan tidak mau mengakui tentang koneksinya kalian tadinya. Tapi pada akhirnya dia tersiksa sendiri ya. Tersiksa dengan gengsinya dia, arogannya dia. Dan kalau dia kembali sama kamu pun ada rasa
takut yang sangat kuat, yaitu dia dibuang sama kamu. Itu dia takut banget. Kalau dia balik lagi sama feminim, I just worried feminim throw me. Jadi dia nih labil ya, emang labil sih. Kalau aku bilang, selalu mencari keberuntungan dengan orang baru. Ini yang dia pikirkan. Jadi kayak, kalau gue balik lagi ke feminim, nanti yang ada gue dibuang, yang ada nanti gue dipojokin, sama aja. Ya udahlah, mendingan nyari yang baru aja lagi. Nih, otaknya dia tuh si simple itu, tapi tidak berpikir tentang resiko, terutama tentang kesehatan ya. Resiko tentang kesehatan dan resiko tentang karma. Oke, jadi dia maunya yang happy aja. Tuh. Narsis, NPD, tuh ya. Kita lihat Two of Pentacles. Two of Pentacles, tuh kan the Justice, tuh. Dia gini. Yang dia rasa adalah apa yang gue lakukan ini adalah benar. Jadi dia membenarkan tindakan dia sendiri. Karena dia merasa ya ini karma gue. Ya keadilannya buat gue sendiri. Ya gue sendiri ya yang berhak gitu loh. Padahal hidup itu kan gak bisa sendirian ya guys. Kita mati pun kan gak bisa ke kuburan sendiri. Ya, seharusnya kalau dia mau bahagia ataupun mau happy, ya dia harus bisa mempertimbangkan apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia ucapkan. Ini pertimbangkan dulu efeknya. Apa nih? ND aja bro. Siapa nih? Halo mam, udah 4 tahun yang lalu mami berhasil sembuhin luka. Terima kasih mam. Ya Allah, kamu ini ya penonton setia ya. 4 tahun, ya sama-sama. Kamu dari YouTube ya? Terharu gue, terhura. Terhura aku. Sama-sama ya. Setidaknya kita tidak setidaknya kita mandiri deh gitu ya, dan kuat dalam menghadapi kehidupan yang kedepannya, insyaallah. Dari YouTube, ya Allah, sehat terus ya, makasih. Emang dulu juga pernah personal reading. Ya Allah, siapa ya ini? Bukan banyak banget soalnya. Banyak banget. Bisakah pernikahan dengan NPD bertahan? Bisa aja, tapi harus ya ekstra banget dalam penyembuhan gitu loh. Healing, terutama tentang spiritual. Kamu harus cari guru spiritual yang bisa membawa ke arah positif ya. Dulu juga pernah personal reading. Siapa ya? Kan banyak loh. Udah gitu kan di mami kan kalau personal kan dirahasiakan namanya. Ya kan. Saya juga buan selalu ikutin dari YouTube. Siapa lagi nih? Henny. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Gimana caranya? Ya cari aja kamu guru spiritual yang kamu merasa cocok, silahkan. Ya, jadi si maskulin ini merasa yang paling benar, merasa yang paling kuat secara energi ya, bukan fisik ya. Merasa yang paling gagah gitu ya, ibaratnya gitu loh. Merasa yang power lah gitu. Ya, ini saling menyalahkan. Jadi kayak ya udahlah, perbuatan ya karma gue. Terus juga kesalahannya gue sendiri yang nanggung gitu. Tapi dia gak suka ngeliat kamu bahagia. Sorry guys, orangnya narsis, egonya gede.
Iya mam, bener. Pokoknya dulu live TikTok belum ada, emberan. Aku udah lama nih nggak live di YouTube. Pengennya sih awal tahun ya kita live lagi ya. Nanti aku bikin schedule lagi seperti biasa di YouTube. Kita lihat lagi dengan trio swordnya. Sebenarnya ini maskulin sudah tersakiti loh dalam perselingkuhannya, tapi dia coba untuk terlihat tenang ya, walaupun apapun yang dia inginkan nih banyak mengalami kegagalan dan selalu diberikan masalah ya sebenarnya, tapi dia coba untuk terlihat tenang. Di sini tidak ada pembacaan personal ya, no personal reading. Oh my God, the King of Cups and Seven of Swords. Dia simpan, ya ampun. Dia simpan ini. Dia simpan perasaan sakitnya, dia simpan rasa rindunya. Oh my God. Padahal dia juga udah disakitin loh, ditinggalin sama karmiknya berkali-kali nih, aku lihat nih dari kartunya. Dia menyimpan perasaannya dia memanipulasi perasaannya dia sendiri loh. Tuh ya. Di sini feminim, ada suatu kemenangan yang akan kamu raih, terutama tentang serangan magic ya. Ada suatu kemenangan akan kamu raih, insya Allah di tahun baru ini ya, 2024, dengan angka 8. Apa yang sudah kita tujukan selama ini, perbaikan diri, insya Allah hasilnya ada. Tapi ingat ya feminim, jangan menjadi narsis ataupun menjadi sombong, angkuh ketika kita mendapatkan hasil dari healing kita. Tuh ya. Sebenarnya maskulin ini udah kehilangan kesuksesan hidup loh. Ya, kehilangan hawa nafsu juga sebenarnya udah. Tapi dia terus nyari jalan pintas ya untuk balas dendam. Tentang kehidupan, dendam ke kamu juga. Dendam ke orang-orang sekitarnya dia. Maskulin, kamu konflik batin. Apa sih yang kamu cari? Kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, ya apapun yang kamu dapat ini tidak akan berlangsung lama. Kalau kamu tidak mencintai diri sendiri, karena aku lihat di sini maskulin nggak bisa kesendirian tanpa ada sentuhan. Jadi dia butuh pelukan, butuh sentuhan seseorang. Ya. Kita lihat dengan clarify-nya. Ini nanti rekamannya ada di YouTube ya. Jadi kalian bisa tonton lagi biar energinya nyerap di kalian dan juga di orang yang kalian dealkan. Honeymoon, finance and career, soulmate, tuh ya. Kondependensi, karena aku bilang juga apa, dia nggak bisa lepas dari yang namanya seksualitas ataupun sentuhan, ya. Di sini maskulin coba untuk menikmati kehidupan dia walaupun keuangannya lagi bermasalah, ya, dan juga tentang soulmate.
Jadi memang ini orang nggak bisa hidup kesendirian. Dia selalu membutuhkan sentuhan untuk bisa mengungkapkan perasaan dia. Dan dia ketergantungan dengan soulmate-nya ini ataupun siapapun yang dia jalanin, yang penting bisa menghasilkan keuangan ataupun ngebantu karir dia, keuangannya dia pepet terus nih. Ya, dia pepet terus. Jadi memang perjalanan hidupnya dia itu coba untuk menikmati proses hidupnya dia dengan cara mencari seseorang yang bisa nutupin kesulitannya dia tentang masalah uang dan karir. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. So, aku harap ini bisa resonate. Terima kasih banyak. Insya Allah ini bisa ngebantu kita semua. Kalau yang mau personal reading, silakan kalian inbox ke TikTok aku ataupun ke email aku untuk cek mahar dan listnya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.